Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bibi Hatiza dari Public Relation kelas A sore daring. Saya di sini mau presentasi tentang PPT yang saya buat, yaitu tentang format berita. Kalian udah tahu apa itu format berita? Jadi, format berita adalah momen terjadinya peristiwa atau perkembangan peristiwa yang akan diberitakan. Perkembangan terkini dari suatu berita baru sampai ke produser ketika siaran berita sedang berlangsung. Sedangkan perkembangan itu terlalu penting untuk diabaikan. Jika ditunda terlalu lama, perkembangan terbaru pun menjadi basi, atau stasiun TV lain atau kompetitor akan menayangkan terlebih dahulu. Berita yang pertama ada ketersediaan gambar. Ketersediaan gambar itu mencakup berita singkat jika gambar terbatas, format tanpa gambar jika tidak ada gambar. Yang kedua, ada momen peristiwa. Pentingnya perkembangan terkini, waktu tayang harus segera agar tidak ketinggalan. Ada juga beberapa jenis berita. Yang pertama ada reader. Reader adalah apa aja sih yang termasuk reader? Ada hanya lead in tanpa gambar, durasinya maksimal 30 detik. Ada yang kedua voice over atau VO, lead in dan tubuh berita dibacakan presenter, gambar disisipkan sesuai konteks, durasi 20-30 detik. Yang ketiga ada voice over atau grafik, VO grafik, lead in dan tubuh berita dibicarakan presenter, hanya grafik atau tulisan tanpa gambar. Sound on tape atau SOT, hanya lead in dan sound beat narasumber. Durasi sesuai kebutuhan maksimal 1 menit. Selanjutnya masih jenis berita, ada voice over sound on tape atau VO strip SOT. Memadukan VO dan SOT, lead in, tubuh dan sound beat dari narasumber, total durasi maksimal 60 detik. Ada juga package atau kita bisa singkat PKG, lead in presenter, isi berita dalam paket terpisah, menyatu antara gambar, narasi, soundbit, dan grafis. Durasi maksimal 2 menit 30 detik. Kalau live on cam, siaran langsung dari lapangan, dipilih untuk berita penting dan berlangsung. Live on tape atau LOT, direkam langsung di tempat kejadian atau ditunda dalam kurung delay. Reporter merekam dan menyusun laporan. Ada juga live by phone, siaran langsung dari tempat peristiwa via telepon. Lead in presenter, laporan langsung dari lapangan. Oke, untuk slide ke-7 ada jenis berita, masih jenis berita. Visual news menampilkan gambar-gambar dramatis, hanya lead in, visual tanpa narasi. Ada juga vox pop atau suara rakyat, komentar masyarakat melengkapi format berita lainnya. Untuk yang ke-8 ada struktur penulisan berita. Yang satu ada awal pembukaan, gunakan kalimat teliti yang kuat, fokus pada aspek penting atau menarik. Yang pertengahan, kembangkan rincian berita, batasi pada 2 atau 3 hal penting. Yang penutup, rangkum butir terpenting, sampaikan manfaat atau perkembangan peristiwa. Ada juga rules 5C penulisan berita: konversasional, clear, concise, complete, clash free. Terus ada yang slide ke-10, ada aturan dasar, penulisan angka, singkatan, nama, tanda baca, dan grammar harus diperhatikan dengan baik. Ada juga hal-hal teknis dalam televisi, gunakan metode triangulasi untuk penempatan gambar, hindari jargon atau slang, gunakan bahasa yang mudah dimengerti, pertahankan ketertarikan dengan visual yang menarik. Alur perjalanan berita yaitu dari laporkan berita kepada produser. Jika dijadikan berita paket, buat intro, preview dan logging, pilih scenes, tulis naskah atau VO, edit gambar, gabungkan dengan narasi, final cut. Proses pengolahan berita di redaksi ada 2, yaitu praproduksi, penentuan, pemilihan, penugasan liputan. Yang keduanya ada pratayang,
yang meliputi inventarisasi, pemilihan materi, format penayangan, skrip, gambar, dan editing. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.